Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas Psikologi 1A, Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, UIN Walusongo Semarang, yang beranggotakan Cindy Sofitri dengan NIM 20070160003, dan saya sendiri, Reviana Yuniarsih, NIM 20070160010, Lintas Wahyuning Karimah 20070160017, serta Lumatu Thohiroh dengan NIM 20070160040 akan mempresentasikan mengenai kompleksitas dan perubahan tingkat kesadaran serta hakikat kesadaran. Perkenalkan, nama saya Reviana Yuniarsih, NIM 20070160010, akan sedikit menjelaskan mengenai kompleksitas dan perubahan tingkat kesadaran. Pembahasan yang pertama mengenai definisi kesadaran. Anne Fuller adalah seorang alkoholik, yaitu orang yang langsung mengonsumsi alkohol ketika ia mengalami sebuah masalah serius dalam hidupnya. Sebuah kebiasaan dari seorang alkoholik adalah memperkuat pertahanan pada alkohol dan mengonsumsinya dalam jumlah yang lebih besar dari sebelumnya. Alasan orang-orang sangat nyaman terhadap efek tersebut dan penyebab beberapa orang menjadi alkoholik adalah beberapa pertanyaan yang akan menghantarkan pada studi ihwal kesadaran atau consciousness. Kesadaran menurut Feldman 2012 merupakan kesadaran terhadap sebuah sensasi, pemikiran, dan perasaan terhadap pengalaman yang sudah dialami. Kesadaran adalah pokok dasar kita untuk memahami lingkungan sekitar kita, dan dunia pribadi kita tidak dapat diamati oleh orang luar. Pembahasan selanjutnya mengenai tingkat kesadaran seseorang. Dalam keadaan ketika kesadaran terbangun, kita menyadari semua pemikiran, emosi, dan persepsi kita. Semua tahapan kesadaran termasuk ke dalam keadaan yang berubah, di antaranya tidur dan berhalusinasi. Penggunaan obat dan hipnosis sebaliknya merupakan metode yang sengaja mengubah tahap kesadaran seseorang. Tingkat kesadaran seseorang dapat mengalami perubahan. Pada saat ini, perhatian kita mungkin tertuju pada kalimat-kalimat dalam tayangan PPT ini. Dalam beberapa menit kemudian, Anda mungkin ketiduran atau tertidur nyenyak. Menurut Antikson dan kawan-kawan, perubahan tingkat kesadaran terjadi jika terdapat perubahan dari pola fungsi mental yang lazim menjadi keadaan yang tampaknya berbeda dari orang yang mengalami perubahan tersebut. Definisi ini mencerminkan fakta bahwa tingkat kesadaran bisa bervariasi, mulai dari melamun atau daydream yang jelas sampai konfusi atau kebingungan dan distorsi perseptual akibat intoksidasi obat. Pembahasan yang selanjutnya mengenai kesadaran dikatakan topik yang tidak akan lenyap. Kesadaran yang dahulu pernah menjadi topik sentral dalam psikologi kemudian disingkirkan karena dianggap tidak ilmiah. Kini telah mengalami masa kebangkitan. Menurut Schultz 2011, studi mengenai proses-proses mental sadar memercikkan sebuah ketertarikan yang terbarukan terhadap aktivitas kognitif tak sadar. Menurut Gilstrom, Bernhardt, dan Tatarian 1992, setelah diabaikan selama 100 tahun, kecurigaan dan frustasi proses-proses tak sadar kini mendapat pijakan kuku pada pikiran kolektif para psikolog. Semakin banyak psikolog yang setuju bahwa pikiran tak sadar dapat melaksanakan banyak fungsi yang awalnya dianggap membutuhkan kesengajaan, niat, dan kesadaran sadar. Riset menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas berpikir dan pemrosesan informasi terjadi di dalam pikiran tak sadar yang dapat beroperasi lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan pikiran sadar. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan lagi dengan teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Reviana. Namun, hal ini bukanlah pikiran tak sadar sebagaimana yang dibicarakan Sigmund Freud. Berlimpah dengan hasrat memori tertekan yang bisa dibawa ke dalam kesadaran sadar melalui psikoanalisis. Pikiran tak sadar
baru lebih bersifat rasional daripada emosional dan terlibat dalam tahap kognisi ketika ia merespon sebuah stimulus. Oleh karena itu, proses tak sadar membentuk sebuah bagian integral dari pembelajaran dan dapat dipelajari secara eksperimental. Penerimaan kalangan psikolog kognitif terhadap berbagai pengalaman sadar menuntun mereka untuk mempertimbangkan kembali pendekatan penelitian pertama dalam psikologi ilmiah, model introspektif yang diutarakan lebih dari 1 abad lalu. Dalam sebuah pernyataan yang mungkin diutarakan oleh Wundt atau Titchener, seorang psikolog yang menulis pada akhir abad ke-20 mencatat sebuah fakta yang sangat jelas, bahwa jika kita ingin mempelajari kesadaran, kita harus menggunakan introspeksi dan laporan-laporan introspektif. Menurut James, substruktur fisik kesadaran membentuk bagian dasar psikologi. Kesadaran harus dipertimbangkan dalam lingkungan ilmiahnya, yaitu makhluk manusia secara fisik. James melawan kedangkalan dan kesempitan posisi Wundt. Ia yakin bahwa pengalaman sadar adalah seperti apa adanya, bukan kumpulan unsur. Penemuan unsur-unsur yang terpisah dari kesadaran melalui analisis introspektif tidak menunjukkan bahwa unsur-unsur ini berdiri sendiri, terlepas dari seseorang pengamat terlatih menyerang langsung ke pendekatan psikologi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai hakikat kesadaran. Nah, untuk mencoba mengurai makna kesadaran secara lebih detail, itu menurut Ribert pada tahun 2002 mengemukakan pendapat bahwa menurut mereka makna umum kesadaran adalah sebuah kondisi keterjagaan atau kewaspadaan atau disebut awareness. Nah, ini sebuah kondisi menjadi conscious, artinya dalam keadaan sadar. Makna ini paling umum digunakan dan sering dimaksudkan dalam frasa dia hilang kesadaran. Menjadi manusia berarti memiliki, bukan hanya dan mengkaji secara mental isi kesadaran tersebut. Kemudian yang selanjutnya mengenai dalam studi tentang kesadaran itu kita mengenal beragam istilah atau frasa kesadaran. Frasa kesadaran itu yang pertama, kesadaran diri atau disebut self-awareness, yang berarti menyadari pikiran, perasaan, dan pengalaman signifikan seseorang dan dampak yang diciptakan pada orang lain. Ini menurut Nelson Jones pada tahun 2009. Kemudian ada kesadaran ganda, ini disebut double consciousness, yaitu cara perempuan untuk menghuni dunia ini. Kita ada di dalam dan bagian dari masyarakat kita, namun dalam hal-hal penting tidak sebagaimana lazimnya sebagian-bagian darinya. Kemudian ada juga istilah kesadaran penuh atau disebut mindfulness, yang berarti menjadi terjaga dan secara mental hadir dalam aktivitas seseorang sehari-hari. King 2010. Dan kesadaran yang disadari atau conscious awareness yaitu kemampuan untuk mempersepsi pengalaman sendiri. Biasanya disimpulkan dari kemampuan mendeskripsikannya secara verbal, dan ini merupakan pendapat dari Pinel 2009. Kemudian ada istilah kesadaran palsu atau disebut false consciousness. Konsep ini untuk menggambarkan keadaan seseorang yang mengalami pemahaman atau kesadaran yang keliru mengenai dunia, sosial, dan posisi seorang di dalamnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Cindy mengenai beragam istilah atau frasa kesadaran dalam studi tentang kesadaran. Penerimaan kalangan psikolog kognitif terhadap berbagai pengalaman sadar menuntun mereka untuk mempertimbangkan kembali pendekatan penelitian pertama dalam psikologi ilmiah,
Model introspektif yang diutarakan lebih dari 1 abad lalu. Dalam sebuah pernyataan yang mungkin diutarakan oleh Wundt atau Titchener, seorang psikolog yang menulis pada akhir abad ke-20 mencatat sebuah fakta yang sangat jelas, bahwa jika kita ingin mempelajari kesadaran, kita harus menggunakan introspeksi dan laporan-laporan introspektif. Menurut James, substruktur fisik kesadaran membentuk bagian dari psikologi. Kesadaran harus dipertimbangkan dalam lingkungan ilmiahnya, yaitu makhluk manusia secara fisik. James melawan kedangkalan dan kesempitan posisi Wundt. Ia yakin bahwa pengalaman sadar adalah seperti apa adanya, bukan kumpulan unsur. Penemuan unsur-unsur yang terpisah dari kesadaran melalui analisis introspektif tidak menunjukkan bahwa unsur-unsur ini berdiri sendiri, terlepas dari seorang pengamat terlatih. Menyerang langsung ke pendekatan psikologi Wundt, James menyatakan bahwa sensasi-sensasi sederhana tidak terdapat dalam pengetahuan sadar, tapi hanya terdapat dalam hasil dari sejumlah proses perkiraan yang terdistorsi. James menulis, tidak ada orang yang pernah merasakan sensasi sederhana dengan sendirinya. Kesadaran sejak kita dilahirkan adalah keberagaman objek dan hubungan yang sangat banyak, dan apa yang kita sebut sensasi sederhana adalah hasil dari atensi diskriminatif yang didorong sering sampai pada derajat yang sangat tinggi. Introspeksi sebagai metode penelitian tampaknya mulai ditinggalkan dan beralih pada konsep behaviorisme John P. Watson 1990. Dalam konsep behaviorisme, perilaku harus dapat diobservasi oleh orang lain dan berbagai respon harus dapat diukur secara objektif. Fokus perhatian di bidang kesadaran ini menurut Rubin dan M. Sinil seharusnya tidak mengejutkan karena hal ini sangat fundamental bagi setiap hal yang kita lakukan. Dari perspektif seorang pakar neurosains modern, Greenfield, dikatakan penjelasan ilmiah apapun tentang kesadaran harus objektif dan mencangkup properti-properti fisik otak. Tetapi pada saat yang sama, bagaimanapun kita harus mempertimbangkan yang subjektif. Demikian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.